Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Hamka Hamsa di channel YouTube Hamka Story 23. Kali ini Gaskan Dia Talks akan mengundang salah satu pemain yang dibilang paling ganteng di persepak bolaan Indonesia dan juga pemain dari klub Arema FC yaitu Hanif Sabandi. Assalamualaikum Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaskan dia. Wah, ini Selamat datang. ini Terima saingan kasih, terima kasih. saingan saya waktu muda ya, kegantengannya nggak beda jauh ya. Cuma sekarang saya udah tua ya dia. Diteruskan oleh Hanif. Bagaimana kabar Hanif? Alhamdulillah sehat, Cap. Alhamdulillah sehat. Masih hidup sampai sekarang. Masih Alhamdulillah bisa panjang video umur. call juga sama Cap juga. Alhamdulillah. Puasa lancar. Alhamdulillah. Cap gimana, Cap? Sehat, Cap? Alhamdulillah sama-sama nih. Cuma abang ini tidur jam 8, bangun jam 5 sore. Habis itu buka puasa. Setengah jam lagi. Nah, keluarga sehat semua ya di rumah ya? Alhamdulillah sehat, Cap. Semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nggak kemana-mana. Social distance kan. BB juga. Nggak pergi. Jadi tetap di rumah aja. Jadi ya kegiatan di rumah sih, Cap. Kebanyakan, Cap. Kebanyakan di rumah ya, sembari olahraga juga ya. Saya akan bertanya pertanyaan pertama. Nah, ini nih ya. Siap. Jangan susah-susah, Cap. Pertanyaannya, Cap. Nah, awal karir Hanif nih, pernah ikut di latihan di Manchester United di usia berapa itu? Nih, coba nih, ada anunya nih. Ada fotonya nih. Nah, ini nih. Wih. Jadi ini fakta ya, tidak bohong, tidak hoax ya. Hanif pernah berlatih bersama Manchester United di usia muda. Jadi kalau nggak salah, saya juga lupa juga, itu kalau nggak salah itu tahun 2009, Cap. Tahun 2009 itu, kalau nggak salah itu saya sekitar umur 11 atau 12 gitu. Jadi sebenarnya bukan saya, jadi emang sebenarnya kalau yang dari tadi cerita Cap kan, saya ikut berlatih di sana, ya saya ikut berlatih di sana. Tapi bukan sebagai pemain akademi MU, bukan. Jadi itu sebenarnya kayak soccer school, Cap. Jadi kayak misalnya ada summer camp, kayak liburan sekolah. Nah di waktu libur ini, Manchester ini membuka kayak pendaftaran umum, siapa aja bisa ikut. Jadi kayak misalnya les gitu loh, Cap. Nah itu pas libur. Nah kebetulan orang tua saya mendaftarkan saya di situ. Nah dari situ, dari latihan itu, dari sekian banyak, kurang lebih beberapa ratus orang, hampir ribuan, itu dipilih satu yang terbaik. Nah satu yang terbaik itu kebetulan saya yang dapat. Nah itu orang tua saya itu langsung mendaftarkan saya. Kebetulan alhamdulillah keluarga saya juga waktu itu lagi berkecukupan juga, jadi daftarkan saya langsung ke Manchesternya. Jadi saya langsung berangkat ke sana. Langsung berangkat ke sana. Nah dari situ kurang lebih 2 minggu, Cap. 2 minggu di sana saya latihan sama orang banyak. Pokoknya itu semua kalangan bisa ikut. Maksudnya kayak mau laki-laki, mau perempuan, itu bisa ikut dari umur 8 sampai 16 tahun. Gitu. Jadi kayak ibaratnya kita ngisi waktu libur kita di situ. Nah, dari situ pilih satu yang terbaik. Itu selama 2 minggu. Nah, dari yang satu ini kebetulan saya kepilih, itu dipanggil lagi di beberapa bulan kemudian untuk mengikuti seleksi lagi. Jadi dari yang terbaik semua dipanggil lagi, dikumpulin lagi, diseleksi lagi. Itu diseleksi untuk masuk ke akademinya? Bisa masuk akademi juga, bisa. Jadi kayak ibaratnya kita menjual pemain gitu loh. Saya juga belum tahu persisnya seperti apa. Cuma yang saya tahu pemain-pemain sepak bola yang dahulunya pernah mengikuti sama seperti saya itu contohnya David Beckham, Cap. Jadi di situ ada trofi kayak bentuknya kayak piring gitu. Nah, itu ada nama-namanya pemain-pemain yang juara. Namanya tuh World Skill Finalist, Cap. Salah satunya pas saya lihat namanya, ada David Beckham di situ. Jadi pemain yang bisa kayak juara di situ, ada kemungkinan mungkin direkrut sama MU, ada juga sama tim-tim lain. Jadi kayak si anak ini nih menjual si dirinya dia gitu loh, kayak jadi orang-orang tuh bisa mengenal mereka lewat situ. Nah di situ tuh kita, nah itu yang pertama tuh, Cap, yang sebelum saya menang itu tuh, yang saya kepilih satu yang terbaik. Nah itu diundang lagi di beberapa bulan kemudian untuk datang seleksi lagi tuh, Cap. Nah itu baru semua full dibiayain. Penginapan, makan, semua dibiayain. Sendiri aja itu Hanif dari Indonesia? Nah itu saya dikasih kayak misalnya perwakilan siapa yang mau nemenin dia. Nah saya nemenin saya. Nah di situ kan ada, kalau tadi Cap lihat ada foto saya di situ, bisa alhamdulillah latihan. Ini ada nih beberapa foto. Nah ini ada foto nih, saya trofi sama Premier League sama ibu saya. Oke. Terus juga saya sempat ikut latihan di Old Trafford juga. Terus saya ketemu pemain Manchester juga. Itu banyak sih saya ceritakan di buku
itu tuh merah putih di Old Trafford. Jadi sebenarnya itu lebih ke cerita-cerita pas saya di situ, cerita-cerita saya masuk film. Nah itu dirangkum di situ, banyak di situ Cap. Jadi teman-teman itu tadi perjalanan Hanif bukan berita bohong, itu ada faktanya. Kita bisa lihat tadi bahwa Hanif memang berlatih di Manchester United. Nah, yang kedua nih, awal mula karir profesional Hanif ini di mana, ya kan? Nah, ini banyak Jadi, yang juga belum tahu nih. ya, jadi awalnya ini sebelum profesional saya di junior di klub Persib Cap. Oh, di klub Persib awal mula ya. Di klub Persib itu kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah. Dari situ saya keluar dari klub Persib, saya pindah ke, kebetulan sepak bola bubar tuh Cap, dibekukan. Oh, berarti tahu baru-baru ini aja ya? 2000, ya Cap sebenarnya. Jadi 2015 itu saya baru, kalau saya Piala Presiden paling pertama, itu saya debut saya di profesional. Maksudnya di tim senior. Tim senior. Nah, itu saya bermain di PBR. Terus saya sempat ketemu Cap tuh Cap. Iyalah saya ingat di Makassar. main di Borneo. Borneo. Main di Borneo tapi mainnya di Makassar. Itu kalau nggak salah kalah. Ya, betul. Kalah 3-0 gitu PBR kalau nggak salah ya. Oh jadi nah timnya sudah ada kan, sudah pindah ke mana PBR sekarang ini? Madura ya, Madura United. Sama Madura. Nah itu pertama profesional saya pertama di situ Piala Presiden, kedua Jenderal Sudirman sama PBR juga, PST saya ke PBR, ke Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan. Nah di situ yang mulai orang mengenal seorang Hanif Sabandi, ya kan? Karena banyak mendapatkan kesempatan bermain. Ya. Benar kan itu ya di Persiba Balikpapan. Nah, kenapa sewaktu Hanif di diklat Persib Bandung kok tidak ada tim pemantau untuk menaikkan Hanif ke Persib Junior bahkan Persib Seniornya? Apa memang dulu ada tawaran untuk seleksi atau gimana nih? Jadi sebenarnya yang saya tahu di klub Persib itu sama seperti ini ya, Persib Junior. Jadi itu kan mewakili Persib U21, U19. Jadi cuma mereka mengambil nama diklat karena mereka mengambil semua kelompok umur. Oke. Terus jadi saya kurang paham kenapa. Di situ pun saya juga satu angkatan sama Febri, sama Zola. Ya, ada fotonya itu ya, kalau nggak salah ada fotonya bertiga di Instagram kalau nggak salah pernah abang lihat tuh. Mungkin memang belum waktunya juga, karena pada saat itu juga yang saya tahu sedikit sekali kayak pemain-pemain yang dari junior naik ke senior. Itu ada siapa itu yang satu letting Hanif yang naik ke Persib seniornya? Ketika saya keluar, saya main di PBR, muncul saya, baru mereka naikkan Febri Haryadi, Hen, Zola, terus itu ada Angga, terus juga ada beberapa pemain diklat yang dinaikkan senior. Nah, sampai sekarang kalau Hanif tidak buru-buru keluar mungkin bisa ya? Ya Allah alam, kita juga nggak tahu Cap. Oke. Ya kan? Cuma di luar itu kalau ya mungkin rezeki saya di luar. Tapi keinginan untuk membela Persib Bandung ada. Ya kota kelahiran. Benar. Ya mudah-mudahan lah, tapi bawa dulu prestasi klub Arema FC kan, habis itu garis tangan yang menunjukkan. Pertanyaan ketiga ini Nip. Ini soal asmara ya, soal sepak bola nih kan, ini udah pada tahu. Nah, Hanif kan banyak yang suka, ya kan? Tanda kutip nih sukanya. Kenapa kok Hanif sampai sekarang masih jomblo? Tapi yang saya tahu ini Hanif sudah punya kan ini. Nah, tolong dijawab sendiri nih. Perasaan abangnya sudah punya, fotonya nih abang rahasiakan biar tim abang ini nggak keluarin di media. Aduh, nah, ini nih. Jadi gini Cap. Jadi buat saya pribadi hubungan asmara itu privasi ya Cap. Jadi maksudnya kita kan punya ranah privasi juga. Kita punya hal yang bisa kita terbuka sama orang, ada juga yang tidak juga. Nah, bagi saya hubungan hal seperti itu adalah hal privasi. Jadi artinya ya pasti kan Cap juga punya hal seperti itu kan. Iya. Tidaknya ya, jadi saya sih merasakan saya lebih lega dengan cara seperti itu. Gitu. Tapi sudah ada. Insya Allah. Nah, ini ya jawaban dari Hanif, insya Allah kan. Nah, banyak nggak itu fans khususnya para fans wanita yang mend-DM Hanif secara vulgar atau bagaimana? Kan biasa ada tuh kan di DM Instagram kita. Ada nggak pernah Hanif dapati seperti itu? Banyak ya sebenarnya. Banyak.
Kalau banyak sekali, cuma karena apa ya, saya juga sebenarnya orangnya jarang juga ya main Instagram tuh, nggak sering banget. Jadi apalagi sih kalau upload juga jarang banget. Terus kalau ngeliat-liat kayak gitu kan, kayak di DM Instagram itu juga nggak sering banget, beberapa waktu, misalnya dalam sehari mungkin sekali aja atau 2 kali aja atau beberapa kali gitu loh. Karena ya positifnya saya ambil, ada misalnya ada positif yang bisa saya ambil, ya saya ambil. Kalau misalnya enggak ya sudah. Emang bener, Mama Hanif selalu pengen jodohin Hanif karena saking pengennya cepet dapat menantu. Enggak, siapa bilang itu, Kep? Nah, ini pertanyaan kan dari abang kan? Pertanyaannya dari abang kan? Nah, karena banyak yang tahu Hanif kok belum expose pacarnya ya. Mungkin ya namanya anak yang berbakti kepada orang tua ya, mungkin harus tunggu restu dari orang tua. Bener nggak itu nih pertanyaan dari abang itu? Ya, jadi ya orang tua sih sebenarnya menyerahkan pada saya, cuma sayanya aja, Kep. Apa karena buat saya saking gantengnya nih Hanif masih milih-milih kan? Nah ini ada ini ada fakta nih, jangan nggak boleh anu nih. Nah, karena ketenanganku itulah Mama sejak kemarin menawarkan anak-anak temannya, bukan apa-apa. Katanya setelah Papa pergi, beliau tidak ada teman berbagi. Adik-adikku tidak akan begitu mengerti, sementara aku jelas ada di Malang. Maksudnya kalau ada perempuan kan bisa dari hati ke hati. Ini berita di mana nih? Ini nggak tahu, saya nggak tahu. Coba ini ada faktanya. Jadi abang kasih pertanyaan tuh ada fakta. Nah, tolong dijawab nih, kan? Kurang tahu juga. Dan siapa yang bikin? Cuma kalau tadi sekilas saya baca tulisannya bagus juga. Cuma di luar itu balik lagi kayak masalah asmara, masalah percintaan gitu, ya apa ya? Itu privasi juga ya, maksudnya. Ya cukup saya dan keluarga saya gitu loh. Betul. Nah, tidak ada keinginan di waktu usia berapa Hanif ini akan menikah? Kalau saya pribadi sih, kalau misalnya secepatnya ya. Kalau memang saya bersiap, cepatnya gitu loh. Saya tidak membatasi saya umur sekian harus ini, sekian harus ini. Enggak juga sih. Kalau memang saya siap, cepatnya lebih baik gitu loh. Karena kita tahu zaman sekarang ini kan kita tidak bisa menghindari yang namanya pergaulan. Sekarang kita tahu pergaulan bebas banget kan, Kep. Betul. Nah, makanya saya juga maksudnya dengan menghindari hal seperti itu ya, dengan salah satunya pernikahan. Ya sambil sekarang pun juga saya juga mempersiapkan diri juga, maksudnya dalam hal kayak jadi keilmuan gitu loh, Kep. Ya. Kita agak ya kan, kok Kep kan tahu sendiri kalau misalnya kita berjalan menjenjang ke pernikahan itu kan nggak bisa sembarangan, kita betul, ilmu, siap mental dan lain-lain gitu loh. Makanya sembari itu sambil berjalan ya kita menikmati aja hidup seperti apa, kalau memang udah siap atau segala macam baru kita ambil. Nah sekarang kita ya fokus sama karir dulu. Mantap. Gitu, cuman ya kekasih Hanif ini cuma saya yang tahu mungkin ya. Jadi saya juga enggak bisa menemukan. Karena pernah dimasakkan juga saya Indomie kalau enggak salah. Poin lagi, Kep. Nah, ini kalau Hanif lihat foto ini, apa yang Hanif pengen ungkapkan ke Ibu Hanif nih? Jadi apa ya? This is my everything sih, Bang. Benar. Abangnya kayak mau nangis juga nih lihat nih kan foto ini kan. Bisa aja. Jadi emang apa ya? Saya itu alhamdulillah dibesarkan dari keluarga yang emang menyayangi keluarga, kan. Apapun masalah kita yang kita hadapi, kita pasti curhat ke keluarga, curhat cerita semua ke keluarga kita. Nah, apa ya? Dengan ketika kepergian almarhum itu membuat saya akhirnya ya benar-benar ini banget sama nyokap ya. Ini ada foto lagi. Ini ada foto full nih kan. Iya, kebetulan waktu itu adik saya membuat prestasi yang bikin ibu saya ini bangga lah. Terus saya ngeliat maksudnya apa ya, melihat kebahagiaan nyokap ibu saya walaupun sedikit itu udah suatu hal yang sangat besar buat saya. Jadi bagaimanapun caranya sampai sekarang pun saya berusaha untuk membuat dia bahagia gitu kan. Gitu. Makanya saya bukan yang bisa dibilang, mungkin orang-orang lain bilang saya anak mami. Oke, saya emang benar anak mami karena emang cuma dia satu-satunya yang saya punya. Gitu loh. Saya nggak masalah kalau orang bilang saya anak mami, nggak masalah karena emang dia satu-satunya yang saya punya dan tujuan hidup saya pun membahagiakan dia gitu. Yang penting bukan adanya Bang Muli.
sorry Bang Mul. Aduh. Nanti pasti aneh tuh komen tuh kok saya tidak disebut katanya, makanya saya sebut nih Bang Mulina. Nah sekarang ini kan Hanif anak tertua ya kan. Nah Hanif ini sosok pengganti dari almarhum bapaknya di keluarga. Seperti apa itu sosok almarhum di mata Hanif Sabandi? Iya, wah ini kayak pembahasannya jadi mendalam ini kayak ini. Orang yang belum tahu harus nonton di Story 23 kan. Iya, jadi nah ini juga nih ada jersey Arema ingatkan Hanif Sabandi pada mendiang sang ayah. Katanya belum sempat memberikan kostum ya jersey ya. Nah, coba diceritakan ini. ya, jadi emang sebenarnya apa ya, sepak bola saya ini nggak akan pernah jauh dari orang tua saya, apalagi dari almarhum bapak saya. Jadi kita tahu lah, Cap pun pernah merasakan maksudnya. Dulu masih kecil kita kalau main bola pasti dianterin ya, benar. bapak. Terus kayak saya misalnya kalah atau gimana, saya curhat ke bapak segala macam, dia memberikan solusi apa segala macam. Saya latihan bareng sama dia juga. Ketika dia nggak ada, akhirnya apa ya? Ya ngeblank gitu loh, kayak maksudnya kok kita main bola ini bareng-bareng nih ibaratnya. Kita main bola bareng-bareng, kita sukses bareng-bareng, tapi dia nggak ngelihat gitu loh. Abang merasakan gitu, itu. Abang merasakan itu. Ketika abang pertama main di PSM, kalau nggak salah itu abang sudah masuk TC di hotel selama 3 hari. Habis itu abang demam selama 1 minggu. Abang telepon almarhum di Surabaya. Saya bilang, Pak, saya sudah masuk tanda tangan di PSM. Nanti gaji saya Bapak pegang. Dia bilang tunggu saya pulang. Nanti gaji pertamamu saya pegang. Nah, pas pulang mayatnya yang datang nih. Jadi sama itu. Jadi abang tuh merasa wah apa ya, sama lah kayak Hanif ya kan. Jadi memang bener, bapak itu memang selain ibu-ibu kan di rumah menyayangi kita, tapi kalau bapak itu menemani selalu kan karena namanya laki-laki. Iya. Jadi hampir sama dengan Hanif itu, abang kok jadi abang yang curhat ini kan. jadi dia bilang saya akan pulang tanggal 24 kalau tidak salah itu 24 Desember. Saya akan pulang tanggal 24 Desember nak. Nah, sudah saya tunggu, tapi abang di situ mulai demam seminggu. Dikasih obat apapun tidak sembuh kan. Nah, datanglah temannya bapak yang di pelabuhan. Saya bilang ini kenapa nih om ini kan? Jangan sampai om ini bohong ataupun mau nipu-nipu saya kan? Karena lama tidak ketemu datang kan? Karena orang rumah udah tidak berani kasih tahu kalau bapak meninggal. Akhirnya om itu, ayo pulang, enggak om saya sakit, ya kan? Tidak mungkin saya bisa naik motor. Sudah naik, saya abang bersikeras. Akhirnya dia bilang bapak meninggal. Nah di situ abang waduh sampai sepatu tuh mungkin abang lempar sana sini udah tidak mau main bola lagi. Mungkin hampir sama dengan itu. Itu awal karir kan? Awal karir pertama masuk PSM. Sama ya. Sama saya juga itu. Ya makanya dari situ ketika saya udah Arema, terus saya kan belum selesai musim, saya kan biasanya kalau selesai musim ini saya kasih jadi saya bapak saya. Nah ini ketika ini ya dia udah nggak sempat ada, dan kebetulan setelah jadi meninggal itu setelah saya lawan Persela, kayak saya lagi ke Persela, terus saya mau ke timnas. Oke. Saya lawan Persela kalah 5-0 atau 4-0 gitu. Kita langsung abis dari situ, dari Gresik, kalau kita dari Gresik langsung pengen ke timnas ke Bali. Nah, pas kita lagi nunggu taksi itu udah telepon langsung. Jadi kaget. Tapi bapak sudah di rumah sakit sebelumnya atau? Enggak, kayak meninggal di tempat. Jadi waktu itu serangan jantung. Sama juga. Olahraga. Sama. Itulah habis mandi mau kerja. Jadi memang sama kita kayak ini kayak. Nah itu memang sama makanya Hanif harus cari ilmu sama abang ya kan, karena abang satu-satunya yang setelah almarhum pergi ya kita ini anak laki-laki yang kalau bisa membiayai semuanya sampai betul-betul berhasil yang kita biaya itu. Kok jadi sedih nih Sak, kampret lu Sak. Nah apa yang belum Hanif belum sempat Hanif berikan kepada almarhum? Banyak banget sih ya Kep. Cuma salah satunya dia bisa merasakan hasil jerih payah saya sendiri pun
Mungkin itu masih belum ya. Mungkin ada beberapa yang saya udah coba maksudnya kasih beberapa ke dia, tapi itu belum sepenuhnya. Artinya oke, mungkin dia berpikir oh masih sedikit gitu kan. Oke, masih bisa di ini. Tapi kalau misalnya saya belum bisa untuk membiayai dia sepenuhnya, itu yang saya belum bisa kasih. Betul. Jadi artinya merasakan jerih payah saya, merasakan kesuksesan saya itu yang ya maunya kita itu beliau nontonnya kan, kita bertanding itu kan. Nah, mungkin dia udah sempat nonton bertanding Piala Presiden pas dia juara pertama itu 2017. Nah itu dia sempat nonton, alhamdulillah. Itu cuma tidak merasakan lah, sudah melihat orang Hanif menjadi pemain profesional kan. Baru di awal maksudnya. Terus kayak kejadian kayak tahu banget lah. Maksudnya kita pernah ngerasain Piala Presiden lagi, terus saya timnas, panggil timnas senior juga. Nah itu yang belum sempat dia rasain gitu. Benar. Kan gitu. Ya kayak tahu lah rasanya gimana kan. Ya tinggal kita mendoakan selalu ya kan. Iya. Kayak itu. Nah, pertanyaan paling harus dijawab dengan jujur sekali nih. Apa yang belum Hanif dapatkan ataupun apa yang Hanif impikan dan cita-citakan ke depan ini? Ini paling jujur nih ya, jawaban harus paling jujurnya. Apa yang belum sampaian itu di dunia sepak bola? Oh, dunia sepak bola. Oke. Ini sebenarnya mimpi saya dari kecil ya, Kep. Mimpi saya dari kecil. Jadi saya memang bermimpi saya dari kecil tuh ya pengen membawa kalau bisa membawa Indonesia tuh ke ranah Piala Dunia. Amin. Karena Piala Dunia itu mimpi dan kapan itu terjadi, walau alam kita nggak tahu. Makanya sampai sekarang saya berusaha kerja keras. Kalau misalnya emang saya gagal, ya saya coba lagi. Nah, kembali ke pertanyaan. Nah, ini Hanif kan mempunyai agen nih kan. Ini agen salah satu agen top yang ada di Indonesia, dan juga jogetnya ini kayak Eminem ya kalau nggak salah ya. Nah, apa arti Bang Muli soal apa arti Bang Muli untuk Hanif? Apa ya? Mungkin teman-teman semua tahu kalau dia itu agen saya. Mungkin teman-teman tahu juga kalau dia itu manajer saya. Cuma di luar itu ya dia lebih dari itu. Dia banyak sekali memberi saya pelajaran, tidak hanya kehidupan, tidak hanya sepak bola juga, bahkan kehidupan juga gitu loh. Terus dia banyak sekali memberikan saya ilmu perihal yaitu dunia sepak bola, dunia profesional seperti apa. Karena jujur aja ketika saya masuk, teman-teman pun tahu ketika saya masuk ke ranah profesional, saya sudah beragenkan Bang Muli ini. Apa yang pernah Hanif rasakan keunikan kelucuan Bang Muli ini selama bersama? Oke, satu aja. Saya pertama harus ngomong dulu nih ya. Bang Muli, saya minta maaf ini kalau jadi paksa sama Cap ini nih ya. Aduh. Nanti juga saya akan undang dia nih. Nah kan nanti saya akan wawancara pemainnya siapa yang paling dia rewel paling ya kan. Nah, bisa dijawab ini dulu. Oke, ini sorry nih Bang Muli ya. Aduh. Jadi salah satu hal yang unik sih kalau menurut saya, nggak unik juga, cuma lucu aja sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya dalam perjalanan nih Cap ya, dia ini dimanapun kita berada, mau di mobil, mau di pesawat, mau lagi duduk, mau lagi nonton di bioskop, dia bisa tidur Cap. Terus kita lagi nonton bioskop Cap, saya lagi nonton bioskop. Terus lagi nonton bioskop rame-rame padahal Cap, bioskop, bayangin bioskop rame-rame, terus itu ngorok Cap, innalillahi, kaget Cap, tidur dia, ya Allah, saya bilang. Terus kita tuh tahu Cap, kalau misalnya dia tidur tuh tahu banget ya suaranya gitu loh, tidur ngorok gitu Cap. Hati dia kayaknya itu di mobil ya Cap, Muli nanti tahu lah ya. Iya, aduh itu tidak perlu aduh memang Bang Muli. Tapi saya mengenal Bang Muli memang dari awal juga agak cukup lama ya. Memang beliau ini sangat hatinya itu, niat hatinya tulus itu untuk membantu pemain-pemain sepak bola yang memang ingin menggapai cita-cita di dunia sepak bola. Nah inilah Mas Muli. Makanya juga sering banyak ketipu oleh pemain ya. Sampai saya pun marah ke Bang Muli. Bang Muli kalau milih-milih pemain yang benar. Tapi jawaban Bang Muli, ya saya hanya membantu dengan ikhlas. Gitu. Terserah mereka kalau sudah sukses, melupakan saya ya.
Itu terserah mereka. Nah, itu kehebatan Mas Muli. Oke, nah, buat teman-teman semua, saya di sini nih pengen mengikuti jejak dari senior saya, seorang Hamka Hamzah. Dia bikin YouTube, saya juga pengen pelan-pelan belajar untuk bikin YouTube, dan kebetulan saya bikin YouTube bersama Randy Juliansyah, kalau teman-teman tahu, pemain timnas 19. Buat teman-teman semua yang penasaran seperti apa isinya, semoga ya saya berharap cuma bisa menghibur teman-teman semua, apalagi dengan kondisi sekarang ya, kondisi COVID sekarang kan nggak bisa kemana-mana. Makanya saya juga coba untuk ya ada kerjaan dikit lah, ada kegiatan dikit, coba untuk menghibur teman-teman semua, bikin YouTube. YouTube-nya itu adalah Hanif dan Randy Show. Hanif dan itu pakai tanda dan itu loh, Hanif dan Randy Show. Ya, mudah-mudahan channel YouTube Hanif juga bisa booming ya, karena fans Hanif dan Randy ini, waduh, cukup banyak. Jadi teman-teman buruan ya, subscribe. Nah, ini ada video nih, ini ada video. Oh, tapi bukan Bang Muli nih, ini ada videonya si Hanif nih, bukan Bang Muli nih. Ada yang Bang Muli tuh, saya ketawa ngakak tuh, waduh. Nah, ini awal mulai nih ya, pertama dulu nih ya. Baru berapa video ini nih? Yang baru ini kan? Baru satu ini kan? Baru satu. Nah, ini Abang juga sudah subscribe rencananya nih. Rencananya nggak lama lagi nih, saya udah mulai pelan-pelan mau saya upload satu-satu. Ya biar penasaran kan teman-teman. Bener. Isi seperti apa kan? Oke, di luar YouTube, apalagi bisnis Hanif nih? Jadi bisnis saya nih ya mungkin karena masih muda juga, saya masih banyak belajar juga. Bisnis saya ini kan karena kita nggak sekolah nih kan ya, kita masih nggak kuliah juga kan, saya nggak kuliah, jadi akhirnya ya sudahlah kita terjun langsung aja lah, coba iseng-iseng bikin bisnis, bagaimana rasanya, kalau emang gagal ya sudah, itu menjadi resikonya juga. Nah, kemarin tuh saya sempat bikin. Ini yang Hanif pakai ini apa nih? Namanya Cap. Iya kan, yang Hanif pakai nih? Muslim. Ya. Nah ini ada Instagramnya. Coba jelasin. Ada Cap. Coba jelasin. Eyewear SJ. Nah ini dia nih. Ini saya nih kayaknya nih, Zak, fotonya Zak. Ini bukan Hanif, Zak. Lu nggak salah itu, Zak. Ada yang saya kirim, nggak tahu dipakai apa enggak itu, Cap. Ada dong dipakai, iya kan? Nah ini saya dikirimin nih. Nah Instagramnya ini. Nah ini kok foto saya dipakai nih? Kok nggak ada persenannya nih, kok pakai foto saya nih semua nih? Pakai kacamata lagi. Nah ini. Eyewear SJ ya. Ya teman-teman bisa follow ini jika kalian ingin memiliki gaya atau style sama dengan Hanif sama ini, bisa langsung pesan di situ. Itu masih aktif kan? Itu kebetulan masih aktif, cuma sekarang saya agak, maksudnya tetap lanjut, cuma tidak sering gitu loh, Cap. Karena saya ini jujur aja, saya terjun langsung gitu, Cap. Oke. Waktunya ya. Keluarga saya sama beberapa teman-teman saya, dan kebetulan kesibukan saya ini sangat apa ya, kita Cap tahu sendiri kan kalau bola, dan ini jaraknya, saya bukan di Malang tempatnya, ini di rumah saya, sedangkan saya di Malang jauh gitu, dan keluarga saya pun punya kegiatan masing-masing, jadi akhirnya kita ya sudahlah, kita coba nggak bergerak cepat, yang penting berjalan aja pelan-pelan gitu. Jadi ya udah sambil belajar, kalau misalnya ada masukan atau kayak gimana diperbaikin, pelan-pelan diperbaikin, pelan-pelan gitu. Cuma tetap ada. Oke, teman-teman, terima kasih buat waktunya Hanif Sabandi sudah mau mampir ke Gaskan Dia Talks, ya kan? Mudah-mudahan karir Hanif cemerlang terus, kita doakan semua. Amin. Kesehatan buat Hanif dan keluarga, dan juga kita doakan Hanif menggapai mimpi itu, Indonesia ke Piala Dunia. Amin. Amin. Makasih banyak, Cap. Sehat-sehat. Terima kasih banyak, Nip. Ya, salam sama keluarga. Sampai bertemu secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.